Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan hasil studi kami di studi kasus di PT Inalum. Studi kami berjudul Pemilihan Teknologi Ingot Stacker Machine pada elemen Key Research Business Model Canvas menggunakan metode Analytical Network Process ANP. Di sini saya bersama rekan saya Pak Riki Suarmon, saya sendiri Robaitullah, dan Ibu Sandia Novia. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan poin-poin utama, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka dan dasar teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Sebelum kami melanjutkan pemaparan, akan kami coba gambarkan dulu apa itu mesin ingot stacker. Jadi ini adalah suatu gambaran mesin ingot stacker existing yang beroperasi di PT Inalum. Yang sebelah kanan ini adalah mesin ingot stacker yang sedang dioperasikan untuk mengangkat aluminium memindahkan dari konveyor ke konveyor. Berikut videonya. Selanjutnya kita ke pendahuluan. Jadi PT Indonesia Asahan Aluminium atau yang kita kenal PT Inalum adalah pabrik peleboran aluminium yang berlokasi di Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dalam pendahuluan ini kami akan mencoba menyampaikan ideal state dan current state. Dalam ideal state, jadi dalam kegiatan produksi khususnya bagi perusahaan yang menggunakan mesin dan peralatan penunjang kelancaran produksi, gangguan dalam operasi produksi merupakan hal yang harus dihindari. Kerusakan mesin dan peralatan selama operasi produksi dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya, untuk current state-nya, mesin ingot stacker merupakan peralatan yang digunakan pada casting mesin untuk memindahkan dan menyusun aluminium ingot stacker konveyor ke stok konveyor. Jadi dengan melihat kondisi existing mesin ingot stacker tadi, mesin ingot stacker tersebut sudah cukup tua ya, umurnya di atas 40 tahun karena beroperasi sejak 1982. Saat ini kondisi mesin existing mengalami penurunan performa dan material spare part-nya sudah cukup obsolete. Saat ini pengoperasian manual semi otomatik dengan satu orang operator dengan kapasitas 12 sampai dengan 15 ton per jam. Mesin existing tersebut berpotensi mengalami kecelakaan kerja ya, karena dioperasikan manual semi otomatik, jadi ada potensi terhimpit tumpukan ingot, paparan debu dross, dan panas ingot. Untuk selanjutnya, bisnis model canvas dan analytical network process. Jadi melihat background yang tadi, di mana suatu mesin ingot yang sudah cukup tua, di sini kita coba kaji dari sisi bisnis model canvas. Model bisnis merupakan dasar dalam rencana pengembangan strategi bisnis. Salah satu pendekatan untuk menganalisis model bisnis dapat menggunakan bisnis model canvas. Mesin ingot stacker tadi merupakan salah satu elemen dari bisnis model canvas, yaitu key research. Nah, PT Inalum perlu melakukan persiapan untuk pemilihan teknologi sebagai pengganti mesin ingot stacker yang ada saat ini. Mesin tersebut merupakan alat yang termasuk dalam elemen key research pada bisnis model canvas. Penelitian terdahulu telah menunjukkan penggunaan metode ANP dalam sistem pendukung keputusan untuk memilih teknologi. ANP membantu pengambilan keputusan dengan memberikan peringkat pada pilihan alternatif. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah melakukan pemilihan teknologi mesin ingot stacker dengan metode Analytical Network Process ANP pada elemen key research business model canvas BMC existing di PT Inalum.
Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana bisnis model kanvas existing pada proses bisnis di PT Inalum. Yang kedua, apa kriteria, subkriteria, dan alternatif yang penting dalam pemilihan mesin ingot stacker. Yang ketiga, apa alternatif mesin ingot stacker yang dapat digunakan untuk penggantian mesin ingot stacker. Tujuan penelitian ini yang pertama, menentukan bisnis model kanvas pada proses bisnis PT Inalum. Yang kedua, menentukan kriteria, subkriteria, dan alternatif mesin ingot stacker. Yang ketiga, menentukan alternatif mesin ingot stacker terbaik untuk penggantian mesin ingot stacker existing. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yang pertama, objek masalah penelitian ini adalah pembuatan BMC dan pemilihan alternatif penggantian mesin ingot stacker existing di PT Inalum. Yang kedua, batasan metodologi penelitian ini adalah menggunakan metode BMC dan ANP. Yang ketiga, responden dalam penelitian ini adalah tenaga ahli yang berpengalaman dalam industri di PT Inalum. Adapun manfaat dari penelitian ini, menghitung BMC existing dalam proses bisnis PT Inalum, mengetahui pemilihan alternatif penggantian mesin ingot stacker di PT Inalum. Yang ketiga, sebagai pembanding hasil penelitian pada penelitian selanjutnya. Yang keempat, sebagai informasi dan bukti empiris bagi akademis sebagai kontribusi ilmiah tentang studi pemilihan ingot stacker menggunakan metode ANP. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Reki Suarmon dan Ibu Sandia. Silakan, Pak. Baik, makasih Mas Robaid. Saya akan melanjutkan terkait dengan tinjauan pustaka atau kajian pustaka untuk teori-teori yang akan kami ambil sebagai landasan untuk penelitian ini. Yang pertama terkait dengan ingot stacker. Nah, ingot stacker mesin atau ISM ini adalah mesin yang digunakan untuk memindahkan dan menyusun aluminium ingot dari casting conveyor ke stok conveyor sebagaimana yang telah kita lihat di video tadi. Nah, dari penelitian kami mengidentifikasi terdapat dua jenis ingot stacking machine yang sangat banyak dikembangkan, antara lain ISM servo arm dengan teknologi servo arm, kemudian yang kedua dengan teknologi transversing device unit. Nah, pada umumnya prinsip kerja ISM ini adalah menjepit ingot ya, menjepit ingot pada casting conveyor, kemudian mengangkatnya, kemudian memindahkannya, lalu menurunkan ingot tersebut ke stok conveyor, dan melepaskan ingot tersebut dari penjepitnya, dan terus-menerus memindahkan ingot hingga menjadi satu tumpukan dan kemudian akan diambil oleh peralatan atau forklift. Nah, seperti yang disampaikan tadi ada dua jenis ISM. Yang pertama ISM jenis servo arm seperti yang ditunjukkan di gambar tersebut. Gambar ini kami ambil langsung dari makernya, kuka.com. Nah, ISM jenis servo arm ini dikendalikan secara otomatis atau robotik yang sering disebut dengan robotic servo arm atau RSA. Menurut penelitian dari Petruzella tahun 2021, robot otomatis merupakan robot yang dapat bergerak sesuai dengan sistem geraknya tanpa harus ada campur tangan manusia. Sementara robot manual merupakan robot yang bergerak sesuai dengan sistem geraknya dengan bantuan operator sebagai pengendalinya. Nah, adapun beberapa istilah dalam memanipulasi gerak robot yaitu ada lengan, yaitu bagian kerangka kaku yang dihubungkan secara bersamaan sehingga membentuk suatu rangkaian kinematik. Kemudian sendi, yaitu koneksi antar lengan yang dapat menentukan pergerakan, baik gerakan memutar dan sebagainya. Kemudian badan dan penyangga robot atau base yang digunakan sebagai penopang lengan robot agar dapat bergerak dengan stabil. Nah, yang kedua, sebagaimana ditampilkan di slide ini, gambar kedua terkait dengan ingot stacker jenis transversing device unit, yaitu juga digunakan untuk memindahkan berbagai produk di dalam dunia industri, terutama industri manufacturing, terutama juga di industri manufacturing aluminium. Nah, berbeda dengan RSA, robot servo arm tadi yang terdiri dari lengan, sendi, traversing device unit ini memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, linear rail bearing untuk memberikan panduan gerakan yang presisi, juga stabil, sehingga nanti memungkinkan pergerakan yang halus pada traversing device unit ini. Yang kedua, hydraulic cylinder untuk menghasilkan dan mengontrol gerakan linear,
Yang ketiga, induction motor untuk menggerakkan perangkat secara efisien dan andal. Dan yang keempat adalah timing and pulley yang digunakan untuk mentransmisikan daya dan mengkoordinasikan gerakan dengan secara presisi. Next. Nah, teori selanjutnya adalah terkait dengan bisnis model kanvas atau yang sering disebut dengan BMC, yang mana menurut Osterwalder dan Pickner tahun 2010, BMC ini atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kanvas model bisnis, KMB, merupakan model bisnis yang mengilustrasikan konsep dasar tentang cara sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Atau kata lain dengan business model generation menjelaskan bagaimana perusahaan dapat merespon permintaan pelanggan dengan cepat dengan menawarkan nilai-nilai terbaik yang mereka miliki. Nah, BMC ini memberikan penjelasan sederhana ya tentang bagaimana visualisasi suatu perusahaan dan menghasilkan pendapatan melalui 9 elemen seperti yang seperti yang ditampilkan di slide. Nah, elemen pertama ada customer segment di ujung paling kanan atau segmentasi pelanggan yang mencakup kelompok orang atau organisasi yang dilayani oleh perusahaan yang dapat dibagi menjadi segmentasi geografik, demografi, psikografik, dan tingkah laku. Yang kedua, ke bagian tengah yang paling utama yaitu value proposition atau proposisi nilai. Juga sama menurut Osterwalder dan Pinner, value proposition ini adalah kumpulan produk atau layanan yang menciptakan nilai bagi segmen pelanggan tertentu seperti kinerja, desain, kemudian pengurangan risiko, aksesibilitas, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke channel bagian tengah, yaitu saluran, bagaimana cara perusahaan berkomunikasi dengan atau menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai yang telah dibahas tadi dalam bentuk saluran langsung, misalnya toko fisik, atau tidak langsung, misalnya distributor atau mitra. Nah, kemudian beralih ke elemen keempat, yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan, yang menggambarkan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu, baik berupa personal assistance atau bantuan pribadi secara pribadi, kemudian juga komunitas, dan layanan otomatis, dan lain sebagainya. Kemudian beralih ke elemen yang kelima, revenue streams atau sumber pendapatan, yang berarti sumber pendapatan mencakup aliran pendapatan yang dihasilkan dari setiap segmen pelanggan. Ini dapat berupa penjualan aset, biaya penggunaan, dan lain sebagainya. Kemudian elemen yang keenam adalah key resources atau sumber daya kunci, yang merupakan aset-aset penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis dapat berfungsi. Key resources ini berupa fisik, ya, intelektual, juga bisa berupa human atau manusia, maupun juga finansial tentunya. Nah, yang ketujuh elemennya key activities atau aktivitas-aktivitas kunci, bagaimana hal-hal penting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya bisa berfungsi. Nah, ini tentunya, aktivitas utamanya adalah aktivitas operasional produksi, kemudian penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, key partnership atau kemitraan kunci, yaitu jaringan mitra dan pemasok yang membuat model bisnis dapat bekerja berupa kerjasama strategis, JV atau yang kita kenal dengan joint venture, kemudian juga hubungan pembeli dan pemasok, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, yang terakhir, elemen paling terakhir adalah cost structure. Bagaimana ini mencakup semua biaya yang timbul dalam mengoperasikan model bisnis termasuk biaya tetap, biaya variabel, skala ekonomi, dan ruang lingkup ekonomi. Next. Nah, teori berikutnya adalah terkait dengan analytical network process di dalam penelitian ini adalah teori kunci atau teori utama, ya, sebagaimana dari penelitian dari Saati tahun 99, analytical process network atau yang disingkat dengan ANP pada prinsipnya berasal dari analytical hierarchy process atau AHP, yang mana ANP ini merupakan pengembangan dari metode AHP tadi dengan memperbaiki kelemahan AHP yang mampu mengakomodasi keterkaitan antar kriteria dan alternatif. Nah, keterkaitan ini ada dua ya. Yang pertama, keterkaitan dalam satu elemen atau yang sering disebut dengan inner dependence, dan yang kedua adalah antar elemen yang berbeda, outer dependence. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara AHP dan ANP adalah pada struktur kerangka modelnya. Nah, sebagaimana namanya AHP berbentuk hierarki, sedangkan ANP berbentuk jaringan seperti gambar yang ada di slide ini. Nah, kemudian juga pembuatan ANP membutuhkan model yang menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara kriteria dan subkriteria yang dimiliki.
Nah, dalam ANP ini ada 3 struktur atau 3 prinsip dasar. Yang pertama dekomposisi, untuk membagi atau memecahkan masalah ke dalam beberapa unsur yang kemudian membentuk hierarki. Kemudian penilaian komparasi atau comparative, judgment-nya digunakan untuk melihat perbandingan berpasangan atau pairwise dari semua jaringan yang dibentuk dalam suatu kerangka kerja penilaian, bisa berupa hubungan antar satu aspek dalam suatu komponen yang berbeda atau hubungan antar suatu aspek dengan aspek lainnya dalam komponen yang sama. Nah, kemudian juga nanti akan dilakukan skala, yang kita kenal skala Likert, ya skala yang menunjukkan tingkat yang paling rendah dengan nilai 1 sampai dengan skala 9 yang menunjukkan nilai yang paling tinggi. Nah, kemudian terakhir komposisi hierarki atau sintesis, yang mana digunakan untuk menghitung dan mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam klaster dengan prioritas global dari elemen induk yang akan menghasilkan prioritas global, seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah atau biasanya disebut dengan alternatif yang paling terendah. Next. Nah, adapun sintesa variabel untuk pemilihan kriteria ISM kami ambil dari beberapa referensi. Yang pertama dari referensi Jin dan Gambates tahun 2020. Nah, di dalam penelitian tersebut terkait dengan struktur ya, kami bisa mengasosiasikannya dengan performance, yang mana subkriterianya itu terdiri dari meets requires needs capacity, yang berarti kapasitas dari robot ingot stacker mesin tersebut, yang kemudian akurasi, ketepatan bagaimana sebuah mesin ISM bisa melakukan pekerjaan dengan baik, kemudian robustness, bagaimana ketangguhan si ingot stacker mesin tadi, kemudian reliability, keandalan, safety, bagaimana tingkat keamanan dari peralatan atau ISM tersebut, durability, bagaimana durasi atau waktu yang bisa dia berikan dalam performance-nya, kemudian velocity atau speed, waktu untuk bagaimana operasional dari si ISM tersebut. Itu yang pertama, kriteria performance. Yang kedua ada kriteria cost atau biaya. Nah, dari sama Jin dan Gambatese tadi, dan juga Hagag tahun 2023, cost ini terdiri dari cost of initial purchase, bagaimana biaya untuk pembelian di awal atau pengadaan, kemudian biaya untuk maintenance dan service, kemudian juga ada yang ketiga cost of operational, bagaimana biaya yang ditimbulkan dari operasional seperti power consumption atau tingkat penggunaan daya penggunaan energi dari si ingot stacker machine tadi. Nah, yang terakhir ada kriteria practicability atau bagaimana implementasinya. Nah, tentunya subkriteria yang ada adalah bagaimana kemudahan dalam penggunaan dari si ISM tersebut dan implementasi atau instalasi untuk ISM. Kemudian apakah dibutuhkan training requirement, training atau pelatihan-pelatihan untuk mengoperasikan si ISM tersebut. Kemudian juga ada flexibility of programming system, bagaimana apakah ISM tersebut bisa diprogram secara fleksibel, secara mudah, dan sebagainya. Next. Nah, pada bab 3 kami akan membahas tentang tahapan penelitian dan kriteria responden dari metode penelitian ini. Yang pertama ada identifikasi masalah seperti yang disampaikan, kemudian merumuskan masalah, kemudian lanjut menentukan tujuan penelitian, kemudian dibagi dua, kami akan melakukan studi literatur, kemudian juga studi lapangan, baik dari referensi-referensi dibaca, kemudian studi lapangan dari survei di lapangan. Kemudian pemilihan tenaga ahli atau expert yang nanti akan dibahas tentang kriteria-kriterianya seperti apa, kemudian menentukan kriteria, subkriteria, dan alternatif. Nah, tentunya ini kami ambil dari umpan balik dan saran dari tenaga ahli setelah ada pengumpulan data menggunakan kuesioner. Nah, itu ya terkait dengan data collection atau pengumpulan data. Metode berikutnya atau step berikutnya adalah data processing, perhitungan NP itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan data dari kuesioner, kita akan melakukan perhitungan perbandingan berpasangan atau pairwise. Kemudian kita akan melakukan penghitungan eigenvector, kemudian dilanjutkan dengan konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR. Menyusun supermatrix, kemudian meranking prioritas-prioritas yang didapatkan, kemudian pembahasan bagaimana ranking-ranking prioritas tersebut, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, adapun kriteria-kriteria dari tenaga ahli atau expert yang kami ambil tersebut adalah
secara kriteria peran, yang mana praktisi dan pemangku kepentingan di mesin ingot stacker, baik berkaitan dengan operasional, maintenance, engineering, dan sebagainya terkait dengan mesin ingot stacker tadi, di area ingot stacker tadi. Nah, kemudian ada posisi dari responden, apakah dia sebagai vice president atau kepala seksi, manager, advisor, lead engineer, supervisor, officer, itu yang kami ambil untuk kriteria responden posisi. Kemudian ada kriteria kualifikasi, tentunya responden yang kami ambil ini adalah memahami permasalahan mesin ingot stacker, dan tentunya juga memiliki pengalaman, baik perencanaan pengadaan, operasional, maupun maintenance mesin ingot stacker itu sendiri. Dan paling utama adalah juga terkait dengan pengalaman atau durasi bekerja mereka minimal 5 tahun. Next. Nah, pada bab 3 ini juga kami akan membahas implikasi manajerial, rencana implikasi manajerial. Yang pertama adalah terkait dengan temuan penting dalam penelitian. Dalam hal ini akan disampaikan pembahasan mengenai penemuan dalam penelitian teknologi mesin ingot stacker di PT Inalum. Kemudian yang kedua, respon manajemen. Nah, setelah didapatkan penilaian tentang teknologi mesin ingot stacker, kita akan menyampaikan pembahasan mengenai penemuan dalam pemilihan teknologi mesin ingot stacker ini. Ketiga adalah responsibility. Dalam hal ini akan disampaikan stakeholder atau pemangku-pemangku kepentingan yang akan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pemilihan teknologi mesin ingot stacker. Adapun jadwal penelitian masih di dalam bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah kegiatan mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ini kami lakukan di bulan Mei minggu pertama. Di minggu kedua ada mengumpulkan literatur sampai minggu keempat, kemudian membuat daftar pertanyaan dan menentukan informan atau responden di minggu pertama bulan Juni 2024. Kemudian pengisian kuesioner, menganalisis data, sampai menyusun hasil penelitian dan menuliskan hasil penelitian itu dilakukan di minggu pertama bulan Juni. Adapun di minggu kedua, melanjutkan penulisan hasil penelitian dan laporan penelitian selesai. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Sandia. Terima kasih Pak Redi. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pembahasan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Jadi model bisnis PT Inalum digambarkan melalui analisa PMC PT Inalum di elemen pertama, yaitu terkait customer segment. Jadi yang menjadi target pelanggan PT Inalum itu adalah industri ekstruksi, industri kabel, industri komponen otomotif, industri kemasan makanan dan minuman, industri komponen elektronik, dan customer goods seperti produsen peralatan rumah. Kemudian untuk elemen value proposition, adapun value proposition yang diberikan PT Inalum kepada konsumennya, yaitu yang pertama kualitas aluminium yang lebih baik dari produk lainnya yang tersedia di Indonesia. Kemudian yang kedua memiliki masa waktu pengiriman yang singkat karena memiliki warehouse di 3 kota industri terbesar di Indonesia. Yang ketiga biaya pengiriman yang lebih murah dibandingkan produk pesaing yang berasal dari negara lain. Dan yang keempat menggunakan sumber daya energi yang ramah lingkungan. Untuk elemen channel, yaitu di mana metode PT Inalum untuk dapat menyampaikan value proposition dan menjangkau para customer melalui digital marketing, main ID trading, dan transaction management seperti miles dan direct sales. Kemudian untuk elemen customer relationship, yaitu cara PT Inalum dalam menjalin hubungan baik dengan customer segment, yakni dengan menjaga hubungan baik, responsif kepada isu, dan pengelolaan citra atau nama baik perusahaan. Elemen kelima, revenue stream. Jadi pendapatan PT Inalum ini berasal dari revenue Inalum aluminium ingot sebesar 81,4%, kemudian revenue Inalum aluminium billet sebesar 11,8%, kemudian revenue Inalum foundry alloy yaitu sebesar 6,2%, dan revenue dari penjualan listrik. Untuk elemen keenam yaitu key resource, di mana kondisi saat ini ingot stacker mesin PT Inalum sudah beroperasi sejak 1982 atau lebih dari 40 tahun, sehingga menyebabkan penurunan performa dan sering bermasalah karena suku cadangnya yang usang. Kemudian pengoperasionalan dari mesin ingot stacker ini juga masih manual, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Nah, dari kondisi ekstrim tersebut, maka PT Inalum perlu melakukan evaluasi serta pemilihan teknologi ingot stacker sebagai pengganti mesin existing dalam upaya menjaga stabilitas produksi perusahaan.
Untuk halaman selanjutnya yaitu key activities, di mana terdapat beberapa aktivitas PT Inalum, yakni penyediaan sumber daya energi, produksi, pemasaran, pengembangan produk dan mesin, serta kelembagaan usaha. Di elemen key partner, jadi yang menjadi partner PT Inalum ini ada pemerintah, Kementerian BUMN, Kementerian SDM, MenID, perusahaan anggota MenID, pemasok bahan baku, pemasok peralatan mesin, pemerintah kabupaten kota setempat, serta sumber daya energi berada, kemudian penyedia transportasi. Untuk cost structure-nya sendiri terdiri dari energi, gaji atau upah, bahan baku alumina, raw material lainnya, dan biaya produksi. Next. Nah, seperti setelah disampaikan pada bab metode penelitian tadi, jadi di penelitian ini kita melibatkan 20 responden ahli yang telah ditentukan sesuai persyaratan, di mana profil umum dari responden tersebut yaitu terdapat 40 responden yang bekerja di area operasional casting, kemudian dari sisi jabatan terdapat 65 responden yang menjabat sebagai supervisor atau pengawas lapangan, dan dari sisi pengalaman kerja mayoritas responden yang terlibat dalam penelitian ini memiliki pengalaman kerja lebih dari 8 tahun. Next. Untuk pemilihan kriteria dan subkriteria, jadi pemilihan kriteria subkriteria awal dalam penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka dan juga literatur melalui survei lapangan di PT Inalum. Dari data awal tersebut, kemudian kami lanjutkan dengan pengisian kuesioner kepada 20 responden praktisi dan pemangku kepentingan di PT Inalum, di mana hasil yang didapat yaitu di kriteria terpilih performance, kemudian kriteria cost, dan kriteria practicability. Sedangkan untuk subkriteria yang dianggap penting dalam pemilihan teknologi Ingostacker ini ada dalam kriteria performance terdapat subkriteria meet required need, akurasi, robustness, reliability, safety, durability, dan velocity. Dan untuk di kriteria cost, terdapat subkriteria cost of initial purchase, cost of maintenance and service, cost of operational, dan di kriteria practicability, terdapat subkriteria easy to use and implement, training requirement, dan yang terakhir flexibility of programming system. Next. Nah, dalam penetapan alternatif teknologi Ingostacker mesin, dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah arm robotic atau robot lengan, dan yang kedua adalah traversing device unit. Nah, berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah disetujui oleh responden, kemudian kami menentukan hubungan baik inner ataupun outer independen terhadap kriteria dan subkriteria juga alternatif yang ada. Berdasarkan hasil penentuan hubungan tersebut diperoleh model jaringan ANP sebagaimana tertampil di slide. Jadi ada hubungan inner dependency di kriteria performance dan juga practicability. Kemudian ada hubungan outer dependence terhadap performance dan cost, terhadap perform dan practicability, dan terhadap ketiga kriteria terhadap alternatif. Next. Langkah selanjutnya yaitu analisa perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, di mana analisa ini dilakukan dengan melakukan penilaian hubungan antara satu klaster dengan satu klaster lainnya yang ada dalam komponen. Penggunaannya yaitu menggunakan skala dengan skala nilai 1 sampai dengan 9. Kemudian digunakan pendekatan rata-rata geometrik untuk menjadi nilai yang akan dianalisa dalam mencari eigenvektor di tiap kriteria, subkriteria, dan juga alternatif. Dan selanjutnya juga dilakukan penghitungan nilai konsistensi indeks dan juga konsistensi rasio, di mana konsistensi rasio yang kurang dari 0,1 dapat disimpulkan bahwa
nilai tersebut konsisten sehingga eigenvektor yang diperoleh dari perbandingan matriks berpasangan ini dapat menjadi nilai input untuk dimasukkan ke dalam supermatrix analytical network process. Nah, seperti contoh, ini kami tampilkan satu matriks comparison untuk kriteria performance. Dan diperoleh nilai konsistensi rasio kurang dari 0,1, sehingga nilai eigenvektor yang diperoleh ini dapat dimasukkan di dalam matriks supermatrix. Next. Dan berikut adalah hasil supermatrix yang diperoleh. Jadi di supermatrix ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah unweighted supermatrix yang berisi eigenvektor yang dihasilkan dari keseluruhan matriks pairwise comparison. Next, untuk supermatrix yang kedua yaitu weighted supermatrix yang diperoleh dari perkalian setiap isi unweighted supermatrix dengan bobot klasternya masing-masing. Dan yang ketiga, next Pak, adalah limiting supermatrix yang diperoleh dengan cara memangkatkan supermatrix secara terus-menerus hingga angka di setiap kolom dalam satu baris sama besar. Nah, hasil dari limiting supermatrix ini yang nantinya akan digunakan untuk penentuan prioritas. Next. Berdasarkan hasil dari limiting supermatrix, kemudian dilakukan normalisasi sehingga diperoleh prioritas subkriteria yang menjadi prioritas tertinggi, yaitu yang pertama adalah easy to use and implement, dan yang kedua adalah safety, dan yang ketiga adalah subkriteria cost of maintenance and service. Dan untuk alternatif diperoleh prioritas tertinggi yaitu di alternatif robotik atau robot lengan. Next. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisa data adalah performance, cost, dan practicability. Sedangkan untuk subkriterianya dalam meet required need, akurasi, robustness, reliability, safety, durability, velocity or speed, cost of initial purchase, cost of maintenance and service, cost of operational, kemudian easy to use and implement, training requirement, dan yang terakhir flexibility of programming system. Dan untuk alternatif teknologi ingot stacking mesin yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu ada 2, di mana arm robotik ini memiliki nilai prioritas tertinggi sebesar 0,84. Next. Selanjutnya yaitu terkait implikasi manajerial. Hasil analisa implikasi manajerial dalam pemilihan teknologi mesin ingot stacker PT Inalum. Yang pertama terkait temuan penting dalam penelitian. Jadi dari hasil analisa pemilihan teknologi ingot stacker mesin menggunakan metode ANP dengan melibatkan 20 responden tenaga ahli dengan melakukan pengisian survei pada 3 kriteria, 13 kriteria, dan 2 alternatif terkait pemilihan mesin ingot stacker, didapatkan pemilihan alternatif terbaik yang dapat digunakan untuk penggantian ingot stacker mesin adalah alternatif pertama, yaitu ingot stacker mesin arm robotik atau robot lengan. Kemudian yang kedua terkait respon manajemen, jadi melihat kondisi mesin ingot stacker existing yang sudah cukup tua, kemudian diperlukan tindak lanjut untuk penggantian mesin ingot stacker yang baru. Dan berdasarkan studi pemilihan teknologi ingot stacker pada penelitian ini, mesin ingot stacker merupakan key resource, salah satu dari 9 elemen penting dari bisnis model kanvas di PT Inalum. Sehingga mesin ingot stacker ini berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis yang ada di perusahaan. Dan jika tidak dilakukan penggantian mesin ingot stacker, maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis yang ada di perusahaan. Kemudian terkait responsibility, adapun stakeholder manajemen yang perlu terlibat dan bertanggung jawab dalam melakukan penggantian mesin ingot stacker ini adalah Departemen Casting Operation dan Reduction and Casting Maintenance. Perencanaan yang dapat dilakukan mulai dari perancangan atau engineering design terhadap fasilitas casting existing, kemudian perencanaan biaya atau project cost, kemudian pelaksanaan tender atau pengadaan alat, serta instalasi, training, dan maintenance terhadap mesin ingot stacker.
Sekian hasil pembahasan dari kami. Terima kasih, dan jika ada respon, kami sangat berterima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.